Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biniyati ridha'illahi ta'ala al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'na bihi wa ulumihi bid-darain. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma lihiyatur rajuli al-kasifatu bi allam yara al-mukhatabu basyarataha min khilaliha fayakfi ghuslu dhahiriha. Adapun jenggot laki-laki yang tebal, jadi jenggotnya itu tebal, maksudnya tebal yaitu jika mukhatab tidak bisa melihat kulitnya dari sela-sela jenggot tersebut, tidak bisa melihat dalam kulit atau kulit yang ada di dalamnya itu dari sela-sela jenggotnya tadi, maka fayakfi ghuslu dhahiriha, maka cukup membasuh zahirnya saja. Jadi ketika mukhatab itu tidak bisa melihat, mukhatab itu orang yang diajak bicara sekira-kira ya setengah meter atau 1 meter lah, itu orang yang diajak bicara, berbincang-bincang gitu, itu tidak melihat kulit dari sela-selanya jenggot tersebut, itu berarti jenggot itu dihukumi lebat. Lah itu jenggot yang lebat itu cukup hanya dibasuh luarnya saja, tidak sampai ke kulitnya. Itu ketika jenggotnya lebat. Kemudian bihilafil khafifah, berbeda dengan jenggot yang tipis. Jenggot yang tipis ini wahia ma yarul mukhatabu basyarataha. Ukuran jenggot yang tipis itu yaitu mukhatab atau orang yang diajak bincang-bincang, yang diajak bercakap-cakap. Tadi sudah dikatakan sekitar ukuran setengah meter atau 1 meter, itu orang yang diajak bicara itu bisa melihat kulit daripada apa yang di bawah jenggot, itu bisa melihat, itu berarti hukumnya tipis. Maka fayajibu isalul ma'i basyarataha, maka wajib mengalirkan air sampai pada kulit tersebut. Wa bikhilafil lihyati imra'atin wa hunsa, berbeda lagi dengan jenggotnya perempuan ataupun orang wandu, waria. Jadi ini beda lagi. Umpamanya seorang perempuan ataupun waria tumbuh jenggot, fayajibu isalul ma'i li basyaratihima, maka wajib mengalirkan air sampai pada kulitnya, walau katifan, walaupun jenggot itu tebal atau lebat. Jadi umpama ini wanita ataupun khunsa ataupun waria, ini tumbuh jenggot walaupun tebal, tetap harus terkena air sampai pada kulitnya.
wala buddha ma'a ghuslil wajhi min ghusli juz'in min ar-ra'si wa raqabati wa ma tahta dhaqni. Dan harus ketika membasuh wajah dari membasuh kepala, leher, dan sesuatu yang ada di bawah dagu. Jadi maksudnya kemarin itu dikatakan bahwa batas wajah itu kan tempat tumbuhnya rambut sampai kuping, terus sampai ke dhaqni ataupun dagu. Itu karena kita tidak tahu batasnya itu sampai mana, batas yang asli itu mana, maka itu harus dilebihkan dalam membasuh wajah, karena tidak tahu persisnya batas persisnya itu sampai mana batasnya itu. Maka karena untuk lebih dihati-hati itu dilebihkan dalam membasuh wajah, yaitu di bawah dagu. Bahkan di sini disampaikan sampai warqabah, sampai leher, kepala. Jadi agak ke atas sedikit dan di bawah dagu sini. Jadi ini karena untuk lebih berhati-hati, karena kalau pasnya kita tidak tahu tepatnya batas itu. Wasalisu, fardu yang ketiga, yaitu ghuslul yadaini ilal mirfaqaini, membasuh kedua tangan sampai siku. Jadi ini dibasuh. Ini adalah fardu atau rukun yang ketiga, membasuh kedua tangan. Ini sampai siku. Fa illam yakun lahu mirfaqani, jika seseorang tidak punya siku, berarti langsung umpamanya langsung jadi tidak punya siku, langsung gitu lurus umpamanya. Terus gimana? Yaitu uktubiro qadruhuma, harus dikira-kirakan, kira-kira itu kalau siku itu tempatnya di mana, harus dikira-kirakan sampai siku. Jadi sikunya itu tempatnya di mana. Wa yajibu ghuslu ma'alal yadaini min sya'rin wasil atin wa usbu'in zaidatin wa adhafir. Wajib juga yaitu membasuh apa yang ada di dalam kedua tangan. Misalnya ada sya'run, rambut, misalnya dua tangan ini penuh dengan rambut. Wasil atin, ataupun daging yang tumbuh. Kalau dalam istilah Jawa dinamakan uci-uci. Wa usbu'in zaidatin, atau juga ada jari-jari yang muncul lagi, umpamanya mungkin ada jari 6, itu harus dibasuh semua. Wa dhafira, dan juga kuku-kuku itu juga harus dibasuh. Itu wajib. Wa yajibu izalatu ma tahtaha min washin yamna'u wusulal ma'i. Wajib juga menghilangkan sesuatu dari kotoran yang ada di bawah kuku yang sekiranya bisa mencegah masuknya air ke dalamnya. Jadi mamanya kuku umpamanya ini harus dihilangkan kotoran-kotoran yang ada di bawah kuku ini. Karena apa? Kemungkinan ini kotoran ini mungkin nanti ketika membasuh ini air tidak bisa masuk ke dalam bawah kuku tersebut, sehingga harus dihilangkan. Warabi'u,
mashu ba'di ra'si. Kemudian yang keempat termasuk daripada fardunya wudu, yaitu membasuh sebagian kepala, baik min dzakarin wa unsa wa hunsa, baik laki-laki, perempuan ataupun wandu ataupun waria. Wa mashu ba'di sya'rin fi haddi ra'si, atau membasuh sebagian rambut yang berada di batas kepala. Jadi wajib membasuh sebagian ki berapa? Minimal itu tiga helai ataupun 3 rambut minimal, ila wa ghairiha, baik itu laki-laki, perempuan maupun wantu. Jadi harus terkena itu kepala. Dan juga atau membasuh sebagian rambut batas kepala. Maksudnya apa? Rambut yang dibasuh itu harus di wilayah kepala. Jadi kan ini, ya ini bisa di sini, bisa di sini, atau bisa di sini. Umpamanya seorang wanita punya rambut panjang, lah itu kok membasuhnya rambut yang ada di sebelah sini, yang keluar dari batas kepala, maka di sini tidak boleh ataupun tidak sah. Harus yang ada di batas kepala, yaitu sini atau sini atau sini, di wilayah kepala itu. Wala tata'ayyanu al-yadu lil musabbah fi jawaz bal yajuzu bi hirqatin wa ghairiha. Dalam membasuh kepala atau sebagian kepala itu tidak harus pakai tangan, tapi boleh juga memakai khirfah, gombal ataupun kain ataupun yang lainnya, sekiranya dibasahi dulu, kemudian diusapkan ke kepala, itu boleh. Jadi tidak harus pakai tangan dalam membasuh kepala. Walau ghasala ra'sahu badala mashiha jazah. Jika seseorang membasuh kepala sebagai ganti daripada mengusap, maka boleh. Jadi mengusap sama membasuh itu beda. Kalau mengusap ini cukup ditempelkan ataupun digerakkan. Tapi kalau membasuh, ya membasuh itu air sampai ngalir, itu namanya membasuh. Kalau mengusap itu mungkin hanya ditempelkan ataupun itu boleh. Walau wadu ayatahu al-mablulah walam yuharikha jaza. Jika seseorang itu meletakkan tangannya yang sudah dibasahi dengan air, kemudian ditempelkan ataupun diusap tanpa menggerakkan tangannya, cukup diletakkan saja tanpa harus digerak-gerakkan tangannya, itu jaza. Itu boleh seperti itu dan sah. Wal khamisu ghuslu rijlaini ilal ka'bain. Yang kelima yaitu membasuh dua kaki ilal ka'bain, sampai ke mata kaki.
Jadi yang kelima itu fardunya wudhu membasuh dua kaki sampai batas mata kaki. Ilam yakun al mutawaddi'u labisanil khofain. Jika orang yang wudhu tadi tidak memakai khof. Kalau memakai khof itu nanti urusannya lain lagi. Jadi dalam keadaan biasa tidak memakai khof itu sampai batas mata kaki. Fa in kana labisahuma wajaba alaihi masul khufain. Dan jika nanti dia itu pakai khof, maka wajib baginya mengusap khof tadi. Ini nanti urusannya ataupun masalahnya nanti akan bisa dijelaskan lebih lanjut dalam masalah masul khofain ya. Membasuh khof atau dua khof. Tapi ketika kok dia memakai khof, itu berarti wajib mengusap khofnya. Fa in kana la bisahuma wajaba alaihi masul khof. Au ghusla rijlain, atau membasuh dua kaki. Wa yajibu ghuslu ma alaihima min sya'rin wasil atin. Dan wajib ketika membasuh dua kaki tersebut, ketika ada rambut, wasil atin, uci-uci ataupun daging tumbuh, wa usbu'in zaidatin, jari yang lebih dari 5, kama sabak fil yaden, seperti halnya tadi diutarakan dalam membasuh tangan, maka itu wajib juga harus dibasuh. Jadi misalnya dalam kaki itu tumbuh rambut yang sangat lebat, ataupun ada uci-uci, ataupun ada juga jari-jari yang lebih daripada biasanya, ada 6, ada 7, ataupun yang lainnya, maka tetap wajib dibasuh. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan kesempatan ini, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kita akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kan ada pengurus, jadi kalau pengurus itu ada bebas dulu, tidak terpaku dengan jadwal. Yang mungkin ada jadwal, tapi bisa izinnya lebih luas. Tidak kalau anak-anak yang masih sekolah itu masih terjadwal. Atau kalau pengurus itu Wes mas.